Ohayo minasan, ketemu lagi dengan Iris di channel Animania. So, kali ini aku tuh bakalan ngebahas nih tentang cara para Yonko memimpin para anggota bajak lautnya, guys. Hal ini sebenarnya jadi sangat menarik buat dibahas, padahal ya mereka semua sama sih, sama-sama bajak laut. Tapi kalau kita perhatiin lagi nih, karena memiliki masa lalu dan tujuan yang berbeda-beda ya kan, makanya setiap orang, khususnya para Yonko, ini terkadang memiliki filosofinya masing-masing, guys, waktu lagi mau ngebentuk bajak lautnya. So, daripada kelamaan ya kan, langsung aja kita mulai ke pembahasannya, guys. Let's go! Pertama, kita mulai dari bajak laut Shirohige. Ya, meski Oyaji ini udah mati sih dan para anggota krunya sekarang udah berpisah entah kemana, tapi tetap aja guys, gak bisa kita lupain kalau dulunya Shirohige itu adalah salah satu Yonko. Yang menarik, berbeda dari para bajak laut manapun, Shirohige ini gak punya ketertarikan pada harta karun bajak laut pada umumnya, guys. Shirohige itu lebih tertarik untuk membentuk sebuah keluarga bagi orang-orang di luar sana yang punya nasib itu sama seperti dirinya. Makanya setelah bajak laut Rocks dibubarkan dan Shirohige mulai membentuk nih bajak lautnya sendiri, satu hal yang dia inginkan adalah ikatan keluarga dan melindungi keluarganya doang. Dari situlah kita semua tahu alasan kenapa sih setiap anggota krunya tuh memanggil Shirohige dengan sebutan Oyaji atau yang artinya itu ayah ya kan. Jadi gampangnya nih ya guys, bajak laut Shirohige tuh dibentuk atas dasar ikatan keluarga. Cuma mereka tuh nggak punya hubungan darah sama sekali, tapi ikatan mereka nggak kalah kok sama yang emang beneran keluarga. Buktinya aja, loyalitas dan rasa ingin selalu melindungi yang muncul di bajak laut Shirohige tuh ya sangatlah tinggi guys. Mereka tuh sampai berani bela-belain datang dengan kekuatan penuhnya demi menyelamatkan salah satu anggota keluarganya yang mau dieksekusi mati. Selain dibentuk atas dasar keluarga, cara bajak laut Shirohige buat ningkatin kekuatan dari para krunya juga bisa dibilang unik sih. Soalnya Shirohige sendiri tuh nggak mandang siapapun berdasarkan kuat atau enggaknya, tapi mereka itu berlatih bersama-sama dan seiring berkembangnya setiap kru di bajak laut Shirohige pun menjadi semakin kuat. Hal ini jelas beda banget kan kalau kita bandingin sama kelompok Yonko lainnya. Dimana meski pakai cara yang sama untuk ngebantu kelompok bajak laut ya, tapi fokus dari kelompok Yonko lainnya itu adalah kekuatan dari anggota bajak lautnya guys. Misalnya aja kalau kita bandingin sama kelompok bajak laut Big Mom deh, yang mana sebenarnya bajak laut ini kan mirip-mirip lah ya sama cara pembentukan kelompok bajak laut Shirohige. Big Mom tuh seperti yang kita tahu, dia itu sama-sama nggunain keluarga sebagai pondasi dari kelompok bajak lautnya kan. Bedanya mereka itu emang beneran keluarga yang terhubung dari darah Big Mom langsung, alias ya anak sama emak lah. Makanya mereka tuh manggil Big Mom dengan sebutan Mama. Tapi yang bikin beda sama kelompok bajak laut Shirohige itu adalah tujuan dari kaptennya guys. Big Mom itu kan kepengen banget punya sebuah tempat di mana setiap ras itu hidup berdampingan. Makanya Big Mom selalu ngejodoh-jodohin nih anaknya dengan ras lain biar semua ras itu bisa ada di wilayah kekuasaannya. Dari pernikahan itu juga kekuatan bajak laut Big Mom jadi semakin pesat. Soalnya selain setiap ras itu punya kelebihannya masing-masing, kekuatan tempur bajak laut Big Mom juga semakin bertambah banyak dengan yang namanya pernikahan itu. Terus kalau tadi bajak laut Shirohige pakai loyalitas kan, nah kelompok bajak laut Big Mom itu lebih ke ngegunain rasa takut buat saling menghargai satu sama lain guys. Ketakutan para anak-anaknya kepada Big Mom ini nih yang ngebuat apapun yang diminta oleh Big Mom akan dituruti secepat mungkin guys. Dan selanjutnya ada kelompok bajak laut binatang buas yang dipimpin oleh Yonko Kaido. Nah, kalau bajak laut ini mah udah jelas ya kan, semuanya dibentuk dengan menggunakan sistem kekuatan. Bahkan kita juga tahu kalau King yang merupakan orang terkuat kedua di kelompok bajak laut binatang buas mau bergabung ke bajak laut itu cuma gara-gara kagum sama kekuatan yang dimiliki oleh Kaido. Selain itu, semua posisi di kelompok binatang buas itu ditentukan juga sama seberapa kuat kalian bisa bertahan. Semakin kuat kalian, semakin tinggi posisi yang bisa didapatkan di kelompok bajak laut ini guys. Makanya kita pernah diperlihatkan juga nih momen di mana Kaido mengizinkan para Tobiropo untuk menantang All Star. Hal itu mungkin agak mirip juga sih sama momen Ace yang menantang bertarung para komandan di divisi lain yang ada di kelompok bajak laut Shirohige guys. Tapi kalau di kelompok binatang buas, hubungan antara komandannya pastinya ya nggak sedekat di bajak laut Shirohige lah. Cuma tetap aja kan kalau buat kepentingan kelompoknya mau Tobiropo pada nggak suka sama All Star lah, ya mereka bakalan tetap mau bekerja sama kalau itu emang beneran penting gitu. Makanya, hal ini juga ngebuat seorang X-Drake terjatuh ke perangkap yang dibuat oleh Wushu dan Queen. X-Drake yang awalnya ngira kalau Wushu itu ingin nyerang Queen, taunya malah mereka berdua ini bekerja sama buat mengungkap identitas asli dari X-Drake guys. Dari momen itu aja kita tahu kalau meski hubungan antara Tobiropo nggak bagus-bagus amat ya kan, tapi kalau itu semua demi bajak laut binatang buas ya, mereka bakal mau bekerja sama dan siap untuk ngancurin siapapun yang coba ngusik kelompok mereka. Selain itu kita juga tahu kalau Kaido sendiri suka banget ngajak siapapun ke kelompoknya. Pokoknya setiap lawan yang nyerah atau habis dikalahin sama Kaido, kalau mereka mau bergabung ke kelompok binatang buas ya pasti langsung dipersilakan sama Kaido. Dari sini kita tahu kalau loyalitas bukan hal yang terlalu penting lah buat Kaido.
Kaido tuh nggak takut guys buat nerima siapapun ke dalam kelompok bajak lautnya. Dan meski mereka yang udah bergabung nantinya berniat buat berkhianat sekalipun gitu, Kaido tuh pasti berpikir tinggal dikalahin aja langsung dan bunuh kalau emang nyusahin. Udah gitu doang. Semua hal ini tuh bisa dilakukan oleh Kaido karena kekuatannya ya emang sangat gila guys. Karena kalau nggak pede sama kekuatan yang dia miliki, Kaido juga pasti mikir-mikir dulu lah sebelum nerima seseorang untuk gabung ke kelompok bajak lautnya. Oke, kita lanjut ke si pendatang baru guys, Kurohige yang baru aja dianggap menjadi Yonko setelah kematian dari Shirohige nih. Dengan menggunakan kekuatan dan pengetahuan yang dia miliki mengenai pulau yang dikuasai oleh Shirohige sebelumnya, dengan gampang guys, Kurohige dan krunya tuh bisa merebut dan tiba-tiba memiliki pengaruh yang sangat besar di dunia baru. Kurohige dan kelompoknya tuh kalau menurut aku ya, itu tuh kayak nggambarin satu-satunya kelompok yang emang nyerminin bajak laut sesungguhnya gitu. Soalnya kalau sebelum-sebelumnya guys, tiap Yonko tuh punya filosofi masing-masing dalam ngebangun kelompoknya. Kurohige ini nggak pernah pakai embel-embel kayak gitu guys. Kalau kita kan taunya bajak laut itu ya kelompok yang suka mencuri, nggak taat hukum, dan kumpulan orang-orang yang nggak tahu diri gitu kan. Ya hal itu bisa kita lihat nih dari kelompok bajak laut Kurohige. Bahkan cara mereka ngumpulin kekuatan aja kan ngambilin kekuatan buah iblis yang udah dimakan oleh orang lain. Emang bener-bener lah, kalau bajak laut Kurohige itu cocok banget buat ngegambarin bajak laut sesungguhnya. Gak ada yang namanya persahabatan, kekeluargaan, atau apapun itu namanya. Semuanya tuh mereka lakukan atas dasar kesenangan semata. Terakhir, dan yang masih misterius nih, adalah kelompok bajak laut Akagami. Yang sampai sekarang masih belum diketahui dengan jelas guys bagaimana pertemuan dari para anggotanya dan apa alasan dari mereka itu semua ikut bergabung bersama Shanks. Beberapa kali clue yang kita miliki tentang bajak laut Akagami ini ya cuma panggilan para anggotanya aja yang manggil Shanks itu dengan sebutan Okashira atau bos. Dan rata-rata kru mereka kalau kita lihat dari wajahnya, harusnya sih umur kru Shanks itu nggak terlalu jauh berbeda dari umur Shanksnya sendiri guys. Jadi ya emang sepantaran lah sama kaptennya ini kan. Jadi kemungkinan paling besar sih Shanks itu juga menggunakan pendekatan persahabatan nih buat ngerekrut setiap krunya guys. Yang menarik di kapal milik Shanks, kayaknya sih nggak kelihatan tuh ada seorang anak kecil satupun. Kayak zamannya Shanks diem di bajak laut Roger bersama Buggy. Kayaknya sih nggak ada sih kayak gitu. Kayaknya sih emang Shanks ini nggak ngizinin seorang anak kecil untuk ikut berlayar bersama dia. Shanks ini emang kelihatan kayak versi lebih tuanya dari kelompok bajak laut Mugiwara guys. Soalnya kalau di momen-momen santai, dia tuh selalu kelihatan lagi berpesta dan bersenang-senang bersama teman-temannya. Oke, mungkin segitu dulu aja konten kita kali ini guys. So, see you again next time. Adios, Caramelos, stay safe everyone. Salam Onimonia.